Jadi kalau sosok ibu di mata kita adalah segala-galanya. Karena melalui ibu kita boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui ibu kita bisa bertumbuh besar, dijaga, dipelihara, dan kita menyusui kepada ibu. Sehingga ibu adalah segala-galanya buat saya pribadi. Karena melalui ibu saya bisa ada di tengah-tengah dunia ini. Sosok ibu adalah sosok yang sangat sempurna, di mana seorang ibu tidak melihat dari mana asalnya, apapun latar belakangnya, seorang ibu pasti akan melindungi dan menjaga anak-anak juga semua keluarganya. Sosok ibu di mata saya pribadi, mohon maaf saya buka masker supaya gampang untuk ngobrol. Menurut saya ibu adalah malaikat nyata yang ada di bumi. Jadi sosok ibu, beliau telah mengandung selama 9 bulan, mempertaruhkan nyawanya pada saat mengandung, pada saat proses melahirkan, hingga mendidik saya sampai seperti saat ini. Jadi perjuangan ibu dari awal sampai saya menjadi seperti sekarang tidak bisa dinilai oleh apapun dan tidak bisa dinilai dengan ukuran rupiah. Malaikat bisa menjadi sosok oleh seorang ibu, namun ibu adalah malaikat yang nyata di bumi ini. Sosok seorang ibu itu adalah yang pertama itu, ibu itu adalah yang melahirkan kita semua. Jadi ibu itu adalah pengejawantahan, kalau bagi saya sendiri, pengejawantahan dari Tuhan yang ada di dunia. Jadi semua doa dari ibu itu insya Allah semuanya diijab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi apapun itu kita semua tetap harus selalu mendoakan ibu, dan ibu ini tiada hentinya mendoakan kita, anaknya, dimana anak orang tua atau ibu ini tidak pernah berhenti mendoakan, dan kesuksesan kita semua ini adalah berawal dari doa ibu. Jadi jangan pernah takabur atau sombong bahwa kemampuan dari kita sendiri ini belum tentu. Jadi semua ini adalah hasil doa dari ibu. Jadi saya sendiri, saya tidak pernah merasa bahwa kemampuan saya itu luar biasa atau lebih dibandingkan orang lain, tapi semata-mata ini adalah doa dari seorang ibu. Kalau sosok ibu di momen ibu ini, kita harus menghormati mereka, kita harus mengasihi mereka, dan kita juga harus taat dan setia kepada seorang ibu. Ibu saya adalah sosok yang sangat luar biasa, di mana beliau juga seorang bayangkari seperti saya, yang saya tahu sangat sulit menjadi bayangkari, di mana selalu mendampingi ayah saya kemanapun berdinas, di segala provinsi. Ibu saya menjadi sosok yang sangat kuat dan tangguh, mendampingi suami, juga mendidik anak-anaknya, menjaga saya dan saudara-saudara saya, dimanapun berada. Apapun lingkungannya, bagaimanapun tantangannya, ibu saya selalu siap, kuat, tangguh, dan tidak pernah mengeluh. Ibu saya selalu menanamkan kepada saya, jadilah sosok wanita, sosok istri, dan sosok seorang ibu yang tulus ikhlas dalam menjalankan perannya. Karena sebagai seorang ibu tidak hanya menjalankan satu peran, tapi multi peran. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang koki, menjadi seorang guru, seorang dokter dan perawat anak-anaknya. Untuk itu ikhlas dan tuluslah menjalani peran sebagai seorang ibu, karena menjadi seorang ibu itu juga sebuah anugerah
dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang sosok seorang ibu itu ketika kita masih proses menuju dewasa, sering kita ingat bahwasanya seorang ibu adalah sosok yang cerewet. Sosok cerewet, suka marah. Tapi ternyata di balik semua itu ada rahasia tersembunyi yang ada di dalam hati ibu, yaitu pengen seorang anaknya menjadi orang yang baik dan sukses. Kalau yang saya ingat banyak sekali pastinya. Cuman yang paling saya ingat adalah ibu saya sendiri kebetulan seorang tenaga medis. Jadi pada saat dulu saya kecil, mungkin kepala saya ini sudah jahitannya sudah banyak sekali ya kan. Dan itu pun yang menjahit adalah ibu saya sendiri. Jadi dan tidak henti-hentinya ibu ini tidak pernah memarahi, hanya kalau bisa berhati-hati nak gitu. Jangan, tapi nadanya tidak pernah marah dengan saya. Dan itu menurut saya luar biasa sekali kesabarannya seorang ibu membesarkan saya sendiri yang dari kecil mungkin ya nggak tahu ya, sudah mungkin ibaratnya udah kayak ya nakal, mungkin kalau di sini mungkin nakal sekali gitu. Ya itu sih yang sangat sangat membekas di ingatan saya, bahwa kepala saya ini mungkin sudah 4 atau 5 kali bocor. Jadi kalau mau dilihat ini petal-petal semua sebenarnya. Waktu saya bersama ibu sangat luar biasa. Mama ketika sejak saya usia 4 tahun sudah ditinggalkan oleh seorang bapak, dan kemudian ibu memelihara saya dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit saat itu, sehingga ibu harus berjuang untuk menyekolahkan kami 9 orang anak, dan mulai dari SD, SMP, SLA, dan juga kuliah saya dipelihara oleh seorang ibu. Dan saya berterima kasih kepada ibu yang selama saya ada, pemeliharaan ibu dan doa ibu selalu ada buat saya. Dan saat ini saya berterima kasih karena melalui ibu yang sederhana, ibu yang biasa-biasa mampu menyekolahkan saya dan mampu membuat saya bisa ada seperti ini. Hari ini saya bisa ada sebagai wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan saya percaya bahwa ini semua terjadi karena seorang ibu yang hadir dalam kehidupan saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di hari ibu ini. Selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati, semoga ibu tetap ada di hati seluruh masyarakat dan seluruh anak-anak yang ada di sekitar. Terima kasih. Ibu, saya ucapkan terima kasih telah menjaga saya, mendidik saya selama ini, menjadikan saya sosok ibu bagi anak-anak saya seperti saya sekarang ini. Yang saya tahu, menjadi seorang ibu sangat tidak mudah, yang saya baru rasakan saat ini. Terima kasih Mama, sudah merawat saya, sudah kuat berjuang untuk saya, saudara saya, Papa, dan keluarga kita. Terima kasih. Cuma Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalas semua perjuangan Mama. Selamat Hari Ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga kita semua. Banyak. Jadi yang bisa mengingat saya dengan ibu adalah sosok seorang yang cerewet pada saat kita menuju ke dewasa. Sosok cerewet, suka marah. Tapi ternyata di balik semua itu ada maksud yang kita tidak tahu pada saat itu. Maksud dari ibu yaitu ingin anaknya menjadi seorang yang sukses, menjadi anak yang baik, tetap pada jalurnya, sehingga apa yang ibu perbuat itu yang mungkin selama ini kita tidak sadar,
itu adalah punya maksud dan tujuan tertentu. Dulu ibu pernah melarang saya untuk keluar malam, sehingga saya sempat dikatakan oleh teman-teman saya, "Oh, Dwi, kamu itu sama kayak perempuan, saya nggak boleh keluar." Saat itu memang perasaan saya, loh kenapa sih ibu kok gitu? Tapi di balik semua itu ternyata luar biasa. Itulah hati seorang ibu yang tidak pernah diceritakan kepada kita semuanya. Di momen hari ibu ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu saya yang ada di Jawa Timur, yang saat ini mungkin tengah bekerja meskipun beliau sudah berumur, tapi tetap semangat untuk bekerja hanya untuk anak-anaknya, yang mana padahal saya sudah dapat kerja, tapi pun tidak pernah menyampaikan keluh kesahnya. Setiap ada keluh kesah selalu dipendam, dan saya tahu dari kakak saya, oh ternyata ibu saat ini sedang sakit, tapi masih semangat kerja supaya ketika dilihat anaknya dari jauh, anaknya nggak putus asa karena ibunya sakit. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu, sudah mendidik saya dari kecil sampai naik SD, SMP, SMA, kuliah, hingga tercapai cita-cita saya. Dan semuanya itu, Bu, saya belum bisa membalas apapun. Saya hanya berdoa semoga ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau pesan dari orang tua itu, tetaplah membaur kepada lingkungan dan hormatilah aturan atau adat istiadat setempat. Baratnya kalau Jawa itu menghormati, intinya menghormati aturan yang ada di situ. Kamu siapapun itu jangan pernah melihat dari jabatannya. Jadi siapapun itu, karena dari masing-masing individu atau pribadi ini itu punya kelebihan. Walaupun mulai dari, kalau di sini ya di BRI sendiri, mulai dari office boy, driver, sampai dengan saya sendiri, masing-masing itu unik dan punya kelebihan masing-masing. Jangan pernah meremehkan orang, intinya gitu. Ungkapan kepada seorang ibu atau ibu saya, khususnya ibu saya sendiri ya, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada anakmu ini, kan gitu. Anakmu ini dengan kepercayaan itu atau dengan kesabaran dan doamu telah saya juga sampai di sini dan menikmati semua apa yang telah didoakan ibu. Jadi terima kasih, tetap jaga kesehatan karena kondisi saat ini juga rentan dengan COVID, di mana orang ibu atau orang tua di sana, semua ibu-ibu yang di luar sana itu ada yang berjuang mungkin menjadi kepala rumah tangga, kan mungkin juga ibu single parent atau yang sudah ditinggal suaminya. Intinya tetap jaga kesehatan karena pandemi ini masih sangat luar biasa efeknya dan sangat memperlebar jarak antara anak dan ibu. Cuman di satu sisi ini adalah renungan bagi kita semua betapa nikmatnya itu kumpul bersama keluarga atau ibu itu sendiri.